Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan ya. Di mana analisis rasio keuangan itu adalah salah satu alat ya, alat utama untuk menganalisis suatu laporan keuangan dalam mengamati indeks yang berkaitan dengan hasil yang terdapat dalam laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas yang fungsinya nanti untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan dari sisi finansialnya ya. Dengan menggunakan analisis rasio ini, perusahaan dapat mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan serta mengoptimalkan sumber daya ya, yang tentunya untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Analisis rasio sendiri itu terbagi menjadi 4 ya. Ada rasio likuiditas ya, ada rasio solvabilitas, ada rasio profitabilitas, dan juga ada rasio aktivitas ya. Oke, yang pertama mungkin kita langsung masuk ke rasio likuiditas ya. Di mana rasio likuiditas ini adalah fungsinya itu untuk mengukur kemampuan perusahaan ya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang artinya kalau kewajiban jangka pendek artinya kurang dari 1 tahun gitu ya. Rasio ini menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar ya, aset lancar ya, yang digunakan untuk membiayai hutang jangka pendek perusahaan. Atau dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat ya aktiva lancar ya atau aset lancar yang dimiliki suatu perusahaan tersebut yang dapat dikonversikan ke dalam kas ya untuk membiayai kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, rasio likuiditas itu sendiri terbagi menjadi 3 ya, ada 3, ada current ratio, ada quick ratio, dan juga ada cash ratio ya. Oke, di sini kita masuk ke current ratio dulu ya. Di mana current ratio tadi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo ya. Current ratio atau rasio lancar ya. Rasio lancar ini rumusnya adalah aset lancar ya, aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang tentunya ini tadi nanti dikali 100% ya. Ya, dengan asumsi semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancarnya, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jadi apabila rasio lancarnya tadi 1 dibanding 1 ya, 1 dibanding 1, ya misalkan 50 juta dibanding hutang lancarnya juga 50 juta, artinya kan 100% tuh kemampuannya. Ya, berarti 100% kemampuan aktifan lancarnya dalam menutupi hutang lancarnya, gitu ya. Analisisnya seperti itu. Jadi dikatakan sehat ya kalau rasio current ratio ini tadi berada di atas 1 ya. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangannya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan laporan keuangan dari PT Indofood di tahun 2022. Ya. Oke. Oke, rasio likuiditas. Tadi ada current ratio dulu ya, kita ya. Current ratio aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, ini sudah ada ininya ya. Nanti saya tunjukkan dari mana dapatnya angka-angka ini ya. Jadi 54 juta ini aset lancarnya ya. Aset lancar dari PT Indofood itu kita bisa lihat di laporan posisi keuangan di kolom aset ya. Di kolom aset, kita hapus dulu ya. Di kolom aset, oke. Kita bisa lihat, nah ini dia.
ya, 54.876.000 sekian 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 ya. Dibagi dengan hutang lancarnya. Hutang lancarnya kita bisa lihat di liabilitas ya, di liabilitas kita cari di liabilitas jangka pendek. Ya, ini dia. Ya. Liabilitas jangka pendek. Jadi dibagi dengan 30 juta sekian sekian sekian. Maka hasilnya adalah 1,79 ya. Artinya ini sudah lebih dari 1 ya. Sudah lebih dari 1. Artinya dalam rasio likuiditas, dalam current ratio, perusahaan PT Indofood ini sudah bagus ya, karena ini di atas 1 ya, jadi 1,79 ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian, ini kan harus di atas 1, dibilang sehat itu tadi harus di atas 1. Kalau misalkan hasilnya 10 kan di atas 1. Itu bagus apa tidak? Nah, kita lihat misalkan sampai sebesar itu belum tentu bagus untuk perusahaan. Karena apa? Karena aset lancarnya, artinya aset lancarnya itu ada dana-dana yang menganggur gitu ya, ada dana menganggur. Nah, itu yang nggak baik untuk perusahaan seperti itu gitu ya. Jadi diusahakan tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, langsung next ke quick ratio atau rasio cepat ya. Rasio cepat itu rumusnya hampir sama dengan current ratio ya, aset lancar. Nah, perbedaannya adalah di sini di quick ratio itu dia mengeluarkan persediaan, pos persediaan. Alasannya kenapa? Ini kan quick, cepat. Artinya yang ada di kas, benar-benar yang ada di kas. Sementara persediaan itu menjadi kas, itu kan harus dijual habis dulu ya. Harus dijual dulu persediaannya. Baru dia bisa menghasilkan kas, gitu kan ya. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kenapa persediaan itu dikeluarkan ya, karena dianggap kurang begitu liquid gitu ya, makanya dikeluarkan di quick ratio ini. Nah, sekarang kita masukkan, tadi kan sudah ada hutang lancarnya kan ya, ini kan hutang lancar kita masukkan di sini. Kemudian aset lancar dikurangi persediaan. Nah, kita lihat persediaannya. Nah, kita lihat di sini persediaannya. Nah, ini dia ya. Ini dia persediaannya. Jadi 16.517.000 sekian 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 itu adalah persediaannya. Jadi tinggal kita masukkan ya. Ini aset lancar dikurangi dengan persediaan tadi ya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, dari perhitungan quick ratio ini masih PT Indofood ini masih bagus karena di atas 1%. Di atas 1 ya, nilainya di atas 1. Ini 1,25. Jadi masih bagus, masih sehat gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita ke kas rasio. Di mana kas rasio ini tadi rumusnya adalah kas setara kas ya. Kas setara kas. Kas setara kas ya. Dibagi dengan hutang lancar. Ya, hutang lancarnya tadi kan sudah diketahui 30 juta sekian-sekian ya, sama kan dengan yang atas. Nah, ini kita carinya di mana? Kas setara kas, kas dan setara kas. Nah, ini dia ya. Kas dan setara kas adalah 25 juta, sekian 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 gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini dia. Hasilnya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Jadi kalau misalkan kita hitungnya melalui kas rasio itu kurang sehat ya, perusahaannya kurang sehat. Tetapi banyak perusahaan itu yang hanya menggunakan 2 rasio ini saja
ya, hanya menggunakan current ratio sama quick ratio aja. Alasannya kenapa kok demikian? Karena kalau menggunakan cash ratio, yang digunakan hanyalah kas dan setara kas saja ya. Sementara di dalam aset lancar itu nggak hanya itu gitu loh posnya, ada persediaan, ada piutang dan segala lain sebagainya gitu yang nggak masuk ke dalam cash ratio ini tadi gitu ya. Jadi yang biasa digunakan adalah uh, dua ini saja. Jadi yang tiga ini, yang ketiga ini itu tidak begitu di tidak begitu sering dipakai untuk perusahaan ya. Jadi yang sering dipakai hanya dua ini saja, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk rasio likuiditas ya. Mungkin selanjutnya kita ketemu di video berikutnya di rasio solvabilitas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.